akan mempresentasikan pertanyaan kelompok dari guru. Pertama, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendirian di Budi Hussein, Saya Hero Putra. Saya Hero Putra. Dah. Ini saya akan menjelaskan pertanyaan dari nomor 1, bagaimana penerapan GAP dan GLBB pada kendaraan mobil yang agar lebih efisien penggunaannya. Yang pertama ada dengan cara optimisasi desain aerodinamis pada kendaraan yang bergerak dalam GLB atau kecepatan yang tetap akan lebih baik jika hambatan udaranya diperkecil. Nah, jadi desain aerodinamis yang baik akan mempermudah pengendara dalam mempertahankan kecepatan mobilnya karena hambatan udaranya lebih diperkecil. Ini dapat mengurangi penggunaan energinya. Lalu yang kedua ada sistem pengendali otomatis atau cruise control. Sistem ini dapat membuat kecepatan kendaraan otomatis saat ditentukan kecepatannya berapa. Nah, ini dapat berguna agar pengendara dapat lebih mudah dan tidak capek menginjak pedal terus untuk mempertahankan kecepatannya. Lalu yang ketiga ada sistem regenerasi energi pada kendaraan listrik. Pada kendaraan listrik, GLB juga digunakan untuk sistem energinya itu dapat lebih regeneratif. Jadi saat kendaraan mobil listrik bergerak dalam kecepatan rendah, energi listrik yang dipakai itu bakal lebih sedikit dan dapat menghemat energi penggunaannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem penerapan sistem GLBB pada sistem kendaraan agar lebih efisien. Yang pertama ada sistem pengereman regeneratif. Sistem ini ada pada kendaraan listrik dan juga hibrid, yaitu sistem yang menggunakan dua bahan bakar. Sistem ini digunakan dengan GLBB, yaitu saat kita melakukan pengereman atau perlambatan deklarasi kecepatan. Nah, saat pengereman ini energi kinetik yang ada pada kendaraan akan berubah selain menjadi energi panas, lalu juga menjadi energi listrik yang dikonversi dan dimasukkan ke baterai. Nah, ini fungsinya agar kendaraan dapat lebih lama dipakai. Yang kedua ada sistem perkembangan teknologi start dan stop. Teknologi ini dipakai pada GLBB saat kita ingin memberhentikan mobil, stop, ataupun ingin menyalakannya. Jadi saat kita mematikan mobil dan menyalakannya kembali, akselerasinya akan lebih halus dan ini dapat menghemat energi yang dipakai dan yang tidak perlu akan dibuang. Lalu yang ketiga ada sistem pengendali kendaraan atau vehicle control system, yaitu penerapan GLBB saat kita ingin mengontrol atau mengkoreksi saat kita melakukan percepatan lateral atau belokan dan longitudinal. Nah, ini berfungsi untuk mengurangi gejala-gejala kecelakaan yang bisa terjadi seperti tergelincir atau remblong, dan jadi gunanya untuk lebih mengamani pengendara. Sekian dari saya. Saya akan nomor 2, yaitu apa yang terjadi jika percepatan negatif diterapkan pada objek bergerak dan memberikan contoh. Nah, saya ingin teman-teman itu membayangkan, yaitu mobil yang berjalan seperti 50 meter per second, di mana mobil itu akan melakukan pergerakan sampai ke titik puncak yang dimana dia akan berhenti seperti ini. Bayangkan ini mobil yang bergerak, saya akan beri contoh, mobil ini bergerak itu 50 meter per second. Nah, lalu mobil itu akan berhenti di sini nih. Itu 50 meter per second. Nah, berarti mobil itu akan mengalami kecepatan, lalu sebelum di titik ini, di bagian sini mobil berarti akan mengalami kelambatan. Seperti kalau digambar di diagram
velocity sama second, berarti mobil itu pertama-tama bergerak cepat melurus, dan di sini itu selama 50 meter per second, dan waktunya berarti kita beri contoh aja, waktu sampai di sini itu adalah 4 second. Lalu mobil akan mengalami perlambatan di sini berarti. Dan beri contoh, mobil itu akan melakukan perlambatan di detik ke 12. Nah, di gambaran di sini teman-teman langsung bisa menggunakan rumus percepatan, yaitu acceleration sama dengan velocity akhir kurang velocity awal per waktu terakhir dikurang waktu awal, dimana velocity akhirnya di sini adalah 0, yaitu perlambatan terakhir mobil. Lalu kecepatan mobil pertama itu adalah 50 meter per second. Waktu akhir mobil pertama ada di 12 second. Lalu waktu mobil berjalan saat 50 meter per second ada di 4 second. Berarti kita bisa dikurangi kedua ini, yaitu dari min 50 dikurang 12 kurang 4, yaitu 8. Berarti kecepatan mobil tersebut adalah min 50 per 8 meter per second kuadrat. Nah, bisa teman-teman lihat di sini itu kecepatannya mengalami minus angkanya. Berarti percepatan itu mengalami deselerasi atau pengurangan kecepatan dari kecepatan awalnya 50 meter per second menjadi 0 meter per second. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan bagaimana konsep GLB dan AGB bisa meningkatkan keselamatan dalam berkendara. Yang pertama yaitu pengendalian kecepatan dan jarak yang aman. Dalam GLB, kecepatan kendaraan akan konstan, yang dimana kendaraan tersebut bergerak secara tetap dari waktu ke waktu. Konsep ini juga membantu pengemudi menjaga kecepatan tetap, terutama di jalan tol atau di saat rute yang panjang. Dengan kecepatan yang konstan juga membantu dalam menghemat bahan bakar dan mengurangi kausan pada kendaraan. Selain itu, pengemudi juga dapat mengatur jarak yang aman dengan kendaraan di depannya. Yang kedua yaitu ada perencanaan percepatan dan perlambatan. Konsep ini masuk ke dalam GLB yang mencakup percepatan dan perlambatan, yaitu perubahan kecepatan dalam waktu tertentu. Percepatan terjadi saat pengemudi menambah kecepatan, dan perlambatan terjadi ketika pengemudi mengurangi kecepatan seperti pada saat mengerem. Konsep ini juga penting saat menghadapi kondisi jalan yang beragam, turunan, tanjakan, ataupun tikungan yang tajam. Misalnya mobil mendekati tikungan, pengemudi yang mengalami GLBB akan memulai memperlambat kecepatan secara bertahap sebelum memasuki tikungan untuk menjaga kestabilan kendaraan. Nomor 3, antisipasi terhadap bahaya di jalan. Salah satu aspek penting dalam berkendara adalah bereaksi cepat terhadap potensi bahaya di jalan dengan memahami bagaimana kecepatan menghadapi waktu dan jarak yang dibutuhkan untuk berhenti. Pengemudi dapat lebih baik mengantisipasi situasi darurat seperti munculnya pejalan kaki atau hewan yang tiba-tiba melintas. Pengemudi yang memahami GLBB akan menyadari bahwa semakin tinggi kecepatan, semakin panjang jarak yang diperlukan untuk berhenti, sehingga mereka cenderung mengurangi kecepatan saat berada di area dengan resiko tinggi. Nomor 4, kurangi resiko
efektif. Banyak teknologi keselamatan dalam kendaraan modern seperti anti-knock braking system atau ABS dan electronic stability control atau ESC. Didasarkan pada prinsip-prinsip GLBB, ABS misalnya dirancang untuk mencegah roda terputing pada pengereman mendadak sehingga kendaraan dapat dikendalikan pengemudi yang memahami dasar fisika di balik teknologi yang lebih mampu memanfaatkannya secara optimal dengan mengombinasikan pengetahuan mereka tentang kecepatan, perlambatan, dan gesekan dengan teknologi yang tersedia. Secara keseluruhan, pemahaman yang baik tentang GLBB dan GLBB memungkinkan pengemudi untuk membutuhkan keputusan yang lebih cerdas dan aman saat berkendara dengan menghilangkan konsep-konsep ini dalam kebiasaan berkendara sehari-hari. Pengemudi dapat mengurangi risiko kecelakaan, menjaga keseimbangan kendaraan dan meningkatkan keselamatan bagi diri mereka sendiri serta penggunaan jalan lainnya. Pengetahuan fisika dasar ini meskipun terlihat sederhana memiliki dampak besar dalam menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan efektif.